Sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan dalam tubuh. Fungsi ekskresi pada manusia yaitu untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu, kita mulai dari ginjal. Ginjal. Ginjal merupakan organ utama untuk memproduksi urin. Ginjal berjumlah sepasang, terletak di belakang perut, sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Sebagian ginjal bagian atas dilindungi oleh tulang rusuk. Di atas setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis. Fungsi ginjal: 1. Mengeluarkan zat sisa organik. 2. Mengeluarkan zat beracun. 3. Sebagai pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. 4. Mengatur keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonium. 5. Menjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air, serta menghasilkan enzim renin, memicu pembentukan hormon angiotensin yang selanjutnya memicu pelepasan hormon aldosteron. 6. Mengeluarkan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan melepaskan hormon eritropoietin. 7. Pengendalian konsentrasi nutrisi darah seperti glukosa dan asam amino. 8. Mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Struktur ginjal. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibros, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks, yang di dalamnya terdapat nervon, medula, terdiri dari tubulus, contortus, dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian saluran nefron terdiri dari tubulus proxima, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh darah yang disebut dengan tubulus collectivus. Pembentukan urin. Zat-zat sisa metabolisme seperti garam, glukosa, dan urea difiltrasi saring dalam glomerulus menjadi urin kapiler. Kemudian urin kapiler yang masih meloloskan zat penting akan direabsorbasi penyerapan kembali oleh kapiler peritubular dalam tembulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tembulus contortus distal menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder kemudian mengalami augmentasi penambahan zat seperti urobilin, H+, NH4+, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau sehingga menghasilkan urin tersier. Sesungguhnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Faktor internal. 1. Hormon ADH. 2. Hormon insulin. 3. Sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Faktor internal. 1. Suhu lingkungan. 2. Jumlah air yang diminum. 3. Alkohol. Komposisi urin. Urin terdiri atas 95 air dan zat-zat yang terlarut. 2. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Struktur hati.
Hati terdiri dari dua lobus besar, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatika. Setiap lobus terdiri atas sejumlah lobulus yang berbentuk segi 5 atau segi 6, yang dipisahkan oleh percabangan dari kapsula hepatika yang disebut kapsula glison. Sekitar 80% dari volume hati tersusun dari sel-sel parenkimal atau hepatosit, sisanya merupakan sel-sel non-parenkim atau sekitar 6,5% sel intrahepatik atau sel oval, hepatosit duktular, dan sel-sel imun atau sel-sel kekebalan tubuh. Fungsi hati. Hati berfungsi untuk menghancurkan racun dalam darah dan membantu proses pencernaan, menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase dan membantu absorpsi, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12, mengaktifkan vitamin D, fagosit bakteri oleh makrofag sel Kupffer, degradasi hormon insulin, degradasi amonia menjadi urea. Hati juga memproduksi zat-zat lain seperti trombopoietin, yaitu hormon glikoprotein, mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang, albumin menjaga komponen plasma darah, angiotensinogen peningkatan tekanan darah, enzim arginase mengubah argin menjadi ornitin dan urea, enzim glumate oksaloacetatransferase, enzim glumare piruvat transferase, enzim laktat dehidrogenase. Yang ketiga ada paru-paru. Pengertian paru-paru adalah organ pernapasan yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O dalam bentuk uap air yang dihasilkan dari proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob dalam proses pertukaran. Yang selanjutnya ada kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter persegi dan berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama adalah sebagai organ ekresi, yaitu mengeluarkan keringat dan lemak. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu badan. Yang keempat ada menyintesis vitamin D atau metabolisme, dan yang terakhir ada sebagai komunikasi, yaitu penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit. Proses pembentukan keringat, yaitu ketika suhu panas, aliran darah permukaan kulit meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuat panas. Kelenjar keringat atau epidermis akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Struktur kulit. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan, kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit janggat atau dermis, kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk. Gangguan sistem ekskresi. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Yang pertama, ginjal. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis ginjal atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Yang kedua, kulit. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat dan alergi karena bahan-bahan tertentu. Yang ketiga, hati. Gangguan pada hati, misalnya hepatitis, radang, atau pembekakan hati oleh virus, sifosis, atau guratan pada hasil Wilson, penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru dapat berupa asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema atau kerusakan alveolus, dan TBC.